wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala Nabi sallallahu wa man yuridillahu bil khairati yufaqihuhu fid din. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang amat saling yang berdoa yang berdoa Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah baik kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat-nikmat Islam yang sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya, mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya sehingga nanti berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantiasa Allah berikan kepada kita nanti dilakukan hamba Allah keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan kita dapat mensyukuri ibadatnya dan dapat bermanfaatnya. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu saya ingatkan bahwasanya kita ini senantiasa di dalam Al-Quran diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, di mana waktu dan kesempatan dalam kehidupan ini Allah batasi. Allah berikan kesempatan sesuai dengan umur kita masing-masing di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita tidak dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan hilang. Ya. Dan setelah berakhir masa kehidupan kita akan lihat apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Karena di dunia ini walaupun sementara, itulah yang menentukan fase kehidupan kita selanjutnya di alam barzakh, apalagi nanti di alam akhirat. Terutama kita sangat membutuhkan nasihat. Ya. Nasihat-nasihat itu harus saling kita berbagi. Nasihat untuk berbuat kebaikan, nasihat untuk mencari kesabaran. Ketahuilah bahasanya Nabi telah berpesan kepada umatnya bahwa Nabi kita ini meninggalkan dua nasihat. Karena ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Taruh untuk figur nasihat ini, aku telah meninggalkan kepadamu dua nasihat. Cuma dua nasihatnya. Yang pertama adalah an-nasih was-somi. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang berbicara, nasihat yang ngomong, nasihat yang bisa kita ajak berdialog. Apa itu nasihat yang berbicara? Wahyul Quran, itu adalah Al-Quran. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, itu adalah nasihat yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Dalam menjalani kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya, contoh-contohnya semuanya ada. Untuk kehidupan menuju negeri akhirat yang abadi, baik itu ke surga, ada contohnya, ada tanda-tandanya. Baik itu yang mau ke neraka, ada contohnya dan tanda-tandanya. Semuanya itu sudah Allah jelaskan secara lengkap sempurna di dalam Al-Quran. Tetapi banyak sekali sayangnya Al-Quran ini jarang dibaca, jarang dipelajari, jarang dipahami, sehingga Al-Quran ini kurang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Padahal kalau selain Al-Quran, yang kedua adalah nasihat Nabi. Setelah orang pertama, setelah nasihat Nabi adalah nasihat para sahabat, tabi'in dan para ulama.
itu adalah penjabaran daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang jelas kalau kita ingin berbicara diberikan nasihat secara pribadi, nasihat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya bacalah Al-Quran, ya, pahami artinya, dibaca aja sudah pahala, apalagi pahami artinya, apalagi dipraktekkan dalam amal perbuatan. Itu nasihat yang pertama. Semuanya masalah ada tanda-tandanya, ada contoh-contohnya, ada keterangannya di dalam Al-Quran. Ya, makanya ketika kita mau beriman, yang mana salah satunya adalah kita percaya kepada kitab-kitab Allah adalah Al-Quran, itu kadang kita bermanfaatkan sebagai nasihat dalam kehidupan. Kalau kita tidak bisa mengambil nasihat dari Al-Quran, dari mana kita mengambil nasihat? Paling lari karena ke yang lain. Larinya kemana? Dia kalau larinya benar, kalau larinya nggak benar, dia bisa lari ke kiai, kalau ke dukun, ke alternatif, jalan pintar, ya. Dengan nasihat sama jin yang kadang-kadang pintar, ya. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas Al-Quran adalah penasehat, ya, yang berbicara kepada kita. Kapan kita butuhkan Al-Quran, ya, berbicara kepada diri kita. Yang kedua adalah As-Sami, nasihat yang diam. Kalau Al-Quran itu sudah berbicara menyeluruh semuanya, nggak didengerin, nggak mempan, ya, nggak menggugah keimanan dan ketakwaan kita. Nasihat yang kedua juga apa? Nasihat as-sami, nasihat yang diam. Oh, nasihat diam. Iya, karena nasihat itu adalah al-maut, kematian. Kematian adalah nasihat yang kedua, di mana bukan lagi berbicara, tetapi kita harus bisa, ya, mengambil nasihat dari setiap kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap yang bernapas, yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kita pun sama, ya, akan mengalami hal kematian. Masalahnya bukan mati, tapi apa yang terjadi setelah kematian itu, apa yang kita kerjakan setelah kita mati. Bagaimana kondisi kita nanti di kuburan sendirian di dalam tanah, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang menemani, semuanya akan mengalami. Karena kehidupan kita ini dari pintu ke pintu, ya Bu, dari pintu rahim ke pintu dunia, ya, dari pintu dunia masuk lagi ke pintu kubur, di dalam kubur itu dalam rangka namanya, nanti kiamat masuk lagi ke alam akhirat, baru terakhir nanti yaumul jazaa, hari keselamatan. Oleh karena itu, mari kita bukan hanya ngejam hatamnya Al-Quran itu wandai bagus, ya, tetapi bagaimana kalau buat ayat, ya, terus dipahami dan diamalkan. Sharing ayat untuk kita menyelesaikan permasalahan, ya, insya Allah semuanya ada di dalam permasalahannya, ya, tapi jangan kita merasakan sendiri, ya, harus ada guru, ada teman yang berbagi. Insya Allah kalau kita mengambil nasihat dari Al-Quran, insya Allah juga adalah nasihat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu kaum doa itu mau Quran sama anaknya, ya, pembuatannya ada 5, ya. Salah satunya mau Quran sama anaknya, baca Quran bersama artinya. Jangan sampai Al-Fatihah setiap kali dibaca tetapi tidak memahami artinya. Bismillahirrahmanirrahim kata tahu, apalagi malam dori gak ngerti, sampai tua juga gak mau berusaha untuk mengerti. Ya begitu terus kualitas ibadahnya. Yang membuat kita gak ada peningkatan dari ibadah adalah kita gak berusaha untuk memahami, ya, mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan. Sholat kan itu bukan hanya sekedar rutinitas, ya,
maghrib, bisa subuh, zuhur, asar, tetapi itu adalah suatu rutinitas yang sama, tetapi dengan rasa yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Harus kita bisa jadikan sholat itu bermakna dalam kehidupan kita. Tadi dari subuh ke zuhur hari ini beda dengan subuh dan zuhur yang kemarin. Ya, walaupun aktivitas kita sama, sholatnya, rokaatnya, niatnya, tetapi perjalanan dari subuh kemarin sampai zuhur ya kemarin dengan hari ini beda. Ya, apanya kualitasnya itu semua bercatat di dalam buku catatan kita. Makanya kita harus senantiasa ya, mengintrospeksi, meningkatkan ya semuanya amal ibadah kita, terutama ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum wa la yakunu. Jangan kau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, nanti Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya. Kalau sudah lupa diri, itu boleh dikatakan kita orang-orang yang rusak. Rusaknya manusia karena lupa kepada Allah. Dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Dia hanya mengandalkan orangnya, pikirannya, hawa nafsunya. Padahal semuanya solusinya ada pada Allah. Dia tidak mau kembali kepada Allah, maka dia dijadikan Allah lupa diri. Kalau sudah lupa diri, rusaklah orang itu. Sudah lupa diri. Makanya setiap ada musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak panik, gak main akal-akalan dulu. Jelas dulu kepada Allah. Kalau kita belum tahu jawabannya, sholatlah aja, minta petunjuknya. Kalau kita bingung, sholatlah istiqoroh. Pengen rezekinya diluaskan, sholatlah duha. Pengen jaga darinya, sholat tahajud, cinta. Ada balik lain dari petunjuk Allah pada sholat yang menjadi solusi kehidupan. Tetapi kita lupa atau nggak tahu, udah tahu nggak mau, ya udah salah sendiri, ya salah sendiri. Apalagi orang perempuan bu, orang perempuan nggak ada istilahnya disunahkan secara muakkad untuk sholat berjamaah. Orang perempuan masuk sering gampang, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan ya, jaga kehormatan, berbakti sama suami kalau ada suaminya. Kalau udah nggak ada gimana? Ya tetap didoain suaminya, ya baktinya lain ya. Kalau masih ada ya di dunia itu secara fisik masih. Tapi kalau udah nggak ada, ya harus tetap ya harus tetap memelihara diri. Untuk yang lain-lain ya itu mah istilahnya nggak seperti yang 4 itu. Kalau 4 itu dilaksanakan, insya Allah pintu surga yang mana saja dipersilakan memasukinya. Bagi orang perempuan itu, tapi orang laki harus mempertanggungjawabkan dan harus berusaha untuk mencari maisha dalam kehidupan. Lebih berat laki-laki, makanya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu diberikan kekuatan yang lebih daripada perempuan. Urusan apa? Urusan tanggung jawab yang lebih besar. Makanya orang laki-laki itu harus dianjurkan, harus didorong untuk senantiasa sholat berjamaah. Kemudian berjamaah dalam hal sosial, berjamaah dalam hal-hal kebaikan, gotong royong dan sebagainya. Kenapa? Karena la Islam adalah berjamaah. Islam itu tidak mengenal kata individualis. Ya, individu itu artinya sendiri, nggak mau gaul, masa bodoh, nggak peduli. Itu Islam nggak seperti itu. Ya, kita itu dengan berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam sosial, ya, berjamaah urusan-urusan hal-hal kebaikan, ya, itu semua adalah Islam ya, yang sangat dianjurkan, terutama sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah? Karena dengan sholat berjamaah kita akan
ya tambah ya banyak nilai plusnya ya, di samping hablum minallah juga hablum. Kita lanjutkan bacaan kita hadis yang ke-440, masih hadis tentang salat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulamatin wa bi ilmin. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah anaknya Abbas bapaknya ya. Radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi ya Abdullah dan juga bapaknya Abbas. Qala telah berkata Abbas, Abdullah bin Abbas, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Suatu saat aku pernah salat bersama Rasulullah pada suatu malam. Fakuntu an yasarihi, aku berdiri di samping kirinya Nabi. Fa'amada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraqsi miwarani bayani an yaminihi, maka Nabi menarikku dari belakang ya, dengan tangannya supaya berada di samping kanan Nabi. Jadi makmum kalau sendiri itu posisinya ada di sebelah kanan. Kalau berdua adanya di belakang imam, tengah-tengah di belakang. Kalau sendiri adanya di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Fakuntu ana wa yatimun qalbuhu wa ummu Sulaim qalbana muttafaqun alaihi." Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya qala sholat ya telah sholat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Fakuntu, maka aku berdiri ya ana wa yatimun, aku dan seorang anak yatim. Al-Bahu di belakang Nabi, di belakang, bukan sampai kanan, di belakang Nabi, karena ada sampai dua ya. Wa Ummu Sulaim Al-Mana, dan Ummu Sulaim ya, ibu ya Sulaim, seorang wanita ini. Ummu Sulaim dalam sahabat juga berada di belakangnya lagi, bukan satu sop sama laki-laki, bukan ya, tapi di belakang ya, di belakang anak dan anak yatim, di sop belakang sendiri, di belakang, nggak sejajar ya. Ummu Sulaim Al-Mana ya berada di belakang kami, belakangnya ya. Muttafaqun alaihi, hadis dari Imam Muslim walaupun Bukhari dan namanya adalah lafaz Imam Bukhari. Jadi kalau orang perempuan nggak boleh baik sejajar dengan orang laki-laki, harus di belakang orang laki-laki. Jangan kayak ada itu campur, ada seperti itu dan seperti ini, adanya di belakang. Baik seperti yang terbaik dan yang paling belakang. Ya. Kenapa? Ya itulah Islam ya, mencegah fitnah ya, mencegah sesuatu yang ya mudarat yang tak pantas ya. Bagaimana kalau kita perempuan sejajar sama laki-laki dalam satu stop? Dia bisa nengok-nengok kan? Nanti ibadah mah belum tentu karena pakai mukena tadi kan gimana ya? Apalagi mahal kecuali memang kondisinya seperti di Makkah, kalau kita pergi haji karena suami ya, kalau di Makkah itu boleh, di Madinah nggak boleh, dipisah. Di Makkah boleh. Kenapa? Karena situ ya, susah bedanya ya, susah bedanya. Apalagi lagi tawaf wudhu, yang nggak bisa disebut ya, lagi tawaf nggak bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Semuanya itu adalah tujuannya hati ya, mengesahkan Allah, tawaf dan di Ka'bah itu. Jadi sampai laki golongan laki bekerja ya. Tapi jangan salah Bu, di tempat seperti itu, di depan Ka'bah enggak, belum tentu semuanya niatnya benar, belum tentu niatnya karena Allah. Yang nyari duit ada, copet juga ada, yang jahat juga ada ya, karena itu di depan Ka'bah loh. Ya, makanya
kehati-hatian kita secara manusiawi. Jangankan di luar, di depan Ka'bah aja harus tetap hati-hati. Ya, nggak boleh sembarangan. Saya pernah Bu, itu mau nyium Hajar Aswad. Itu ada orang daerah luar Jawa. Itu sampai rusuh. Itu jemaah yang lain sampai berdarah-darah tuh di depan Ka'bah. Mau juga, berani menumpahkan darah di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad. Tangkap mata. Ya, orang Indonesia. Ya, orang daerah Komoda yang nggak begitu. Bayar. Yang Allah lihat hati. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya belum selalu pengen nyium Hajar Aswad. Kita rasa sama hati. Sama hati sudah baca aja lapor jagung. Kalau tuh mengampun itu mari baca. Saya di hati minta, ya Allah saya pengen nyium Hajar Aswad tanpa menyakiti dan disakiti. Nggak nyikut orang, nggak disikut gitu. Saya pengen begitu nyiumnya. Bu, setelah saya tawaf, alhamdulillah Allah kasih. Saya seperti, saya baca jagung seperti gedebong pisang yang kanyut di kali. Saya patah aja. Tahu-tahu saya nemblok di depan pintu Ka'bah. Di depan itu pintu Ka'bah. Nah, pegangan pintu Ka'bah, saya mepet pelan-pelan sampai ke mulut Azam. Azam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Mepet di bukan di situ. Tempatnya mustajabah. Yang saya minta sama Allah, saya pengen nyium Hajar Aswad tanpa penyakit dan sakiti. Ya, alhamdulillah saya lihat itu di atas apa namanya Hajar Aswad kan itu ada askar ya yang ngamanin itu di atas itu ada kolom-kolom yang dia di atas. Saya lihat jika mental ke sini Bu, mentalnya ke sana, ke depan atau ke sana mentalnya. Begitu dia keluar kan kosong. Saya di situ. Mental ke sana, orang ini belakang kan dorong itu mental. Begitu jalan, saya tinggal turun kan, nyium Hajar Aswad, nyium. Nggak pakai nyipet-nyipet orang, saya cuma mepet di tembok, saya pegangan itu ini yang angka ya, saya turun gitu. Alhamdulillah, Allah jawab. Saya tinggal turun. Begitu mau keluar, saya bingung. Gimana ya Allah, saya keluarin. Allah untuk di hati saya, tendang itu fondasi Ka'bah. Ntar jatuh ya Allah, enggak gitu ya Allah, jatuh. Udah tendang aja, tendang Bu. Saya tendang. Ya, ke belakang seperti diayak gitu. Diayak, saya nggak dapat tuh. Karena orang mulu diayak-ayakin, tahu-tahu saya udah di pinggir. Ke makam Ibrahim sudah. Alhamdulillah. Jadi saya kayak ngambak ke belakang gitu karena banyak orang nggak mungkin jatuh kan. Tahan sama orang-orang yang belakang. Suruh tendang ya saya tendang gitu kan. Akhirnya saya nampak udah dekat makam Ibrahim udah selesai. Saya Allah jawab, ya minta aja lah sama Allah ya. Enggak ikut orang nggak di situ ya dengan mudah begitu. Saya juga nggak masuk akal kok saya bisa ya orang jamaah haji kayak gitu. Habis itu saya ulangin lagi seperti itu tekniknya udah saya tahu ya. Ini bukan di belakang, di samping ya. Kalau di belakang ikut, tapi kan jadi makmum. Saya ikut, saya bisa tawaf, terus saya mengarah ke pintu Ka'bah. Kalau pintu Ka'bah pegang. Ini seperti tadi. Ya, saya pegang itu askar yang kalau yang di askar itu begitu saya turun. Ya, istri saya taruh di bawah. Saya jagain. Dia nyium. Nah, begitu. Ya, di sono enggak di sini sedang. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa la yaghfiru an yushraka bihi. Allah lihat ini kita, gimana hati kita. Enggak di Mekah, di Indonesia sama Tuhannya sama di sana doang, di rumah kan ada seperti sama di sana sama di sini. Ya, di sana takut sama Allah, di sini juga sama. Ya, itu di sini di hati. Semuanya ngomong dari hati kita. Di sana mah cepat diijabahin. Sama di sini kita cepat tergantung hati kita. Allah kan lihat hati kita. Karena di sana kita sungguh-sungguh, khusyuk, di sini kurang. Jadi hati kita nggak tapi ya khusyuk, itulah yang menyebabkan kita kurangnya di hati kita ini komunikasi dekat ngobrol sama Allah. Allah tahu bahasa hati kita, Maha tahu ya. Jadi apa yang kita inginkan ngomong aja di hati ya Allah ya Allah. Insya Allah
Allah berikan yang terbaik untuk kita. Itu cerita bahwasanya semua itu bergantung kepada kita, ya, hati kita terutama, apalagi dalam kondisi sholat. Sholat seseorang itu bergantung kepada hatinya. Kalau kita bisa memaknai dengan hati kita wujudkan dengan perbuatan, insya Allah sholat itu bermakna. Tapi kalau sholat yang cuma sekedar rutinitas, menggugurkan kewajiban, yang penting gue udah sholat, udah amat, itu nggak dosa. Makanya bukan dosa atau mahal, masalahnya adalah kita bisa nggak, ya, mengambil manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dari sholat rutinitas kita yang sehari-hari. Ya. Dan kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. 442. Oh, 442. Tadi bapak-bapak radhiyallahu anhu intaha ila Nabi sallallahu wa huwa barakaah qabla ayyubani ila sabi wa qala lahu Nabi sallallahu la takamu yurfa wa la ta'ud. Ini hadis yang mengenai orang yang sholat masbuk, ya. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya annahu sebelumnya Abu Bakar intaha. Artinya apa? Berhenti berjalan menuju sholat tidak ada berjalan. Wahwa rokiun sedangkan Nabi dalam keadaan ruku. Berhenti artinya apa? Lagi jalan kemudian berruku. Berhenti belum sampai sok berhenti. Ya. Kemudian apa? Ikut ruku. Barokah maka aku ruku. Qabla ayyusalli ila sobi. Sebelum aku sholat sampai ke sob, belum sampai barisan, tapi udah ruku. Ya, dia berdiri ikut ruku belum sampai barisan. Dan setelah itu baru dia menyempurnakan ya rukunya, baru berjalan menuju ke sob. Ya. Artinya apa? Kalau masih mendapati ruku berarti masih dapat rokaat. Kalau dia menyampaikan sampai ke sob, ketinggalan ruku, boleh ketinggalan rokaat. Makanya begitu dia sampai di depan pintu nih, udah rukunya di depan pintu. Dan nanti setelah itu menyempurnakan salat, baru berjalan selangkah-selangkah dan menuju sob. Baru kamu ke sob. Jadi jangan memaknakan lari-lari yang menuju barisan, atau jangan ketinggalan. Itu namanya kebodohan, gak ngerti, ya. Nah, makanya dengan sikap seperti itu, kemudian Nabi mendoakan, ya, dan Allah Hirsan, ya, semoga engkau, ya, Allah berikan tambahan, ya, kebaikan kepadamu. Wala ta'ud, tapi jangan diulang lagi, ya, jangan diulang lagi seperti itu, ya, cukup sekali. Semoga Allah ya, memberikan keutamaan yang lebih kepadamu, karena dengan ijtihadnya, ya, dengan kesungguhannya ingin mendapatkan ruku sholatnya bersama Nabi, ya, sampai belum sampai sholat juga ruku, ya. Tetapi itu jangan diulang, cukup sekali, ya. Insya Allah jangan sengaja diulang, ya, antar belakang aja kalau dengan seperti itu. Diusahakan, ya, sebelum ya qomat, ya, atau setelah qomat yang sudah masuk dalam barisan sholat berjamaah. Ya. Dan kalau itu tahu Bukhari walau Abu Daud ini barokah guna sofi, ya, menurut apa Imam Abu Daud di dalam hadis itu barokah guna sofi, maka ruku, ya, tidak di dalam sholat. Rumah masya Allah sofi, kemudian berjalan kepada sholat. Jalannya jangan seperti orang jalan kalau kita menuju sholat, ya Bu. Ibu juga mamanya sholat dalam. Ya jalannya selangkah Bu mungkin jalannya. Jadi
lagi ini jalannya Itu. Oh bukan jalan. Dia langkah-langkah begini nanti batal 3 kali ya batal. Ya. Itu langkahnya kecil. begini Itu ya. Itu satu langkah. Satu langkah ya pokoknya kalau situ. Langkah. Itu. Jangan langsung bandak. Malah dia bandak. Ya. Nama garuk gini. Jangan walaupun kecil, garuk-garuk begini kan jadi banyak. 3 kali berhenti. 3 kali berhenti gitu. Tempelin tuh man, jangan begini. Garuk ya kalau gatal umpamanya. Garuknya pakai ditempel gini, garuk pakai telunjuk. 3 kali berhenti. 3 kali aja. Bukan satu kali. Kenceng. Ini kan. Yang nggak boleh gerakan besar, kalau ini namanya gerakan kecil gitu. Kalau lebih dari 3 kali walaupun gerakan kecil ini makruh. Lebih dari 3 kali mamanya saking enaknya digaruk bawah. Kalau gerakan besar lebih 3 kali begini dia batal 4 kali. Batal. Sama orang kadang-kadang nggak terasa digoyang-goyang. Kecuali memang dia sakit tremor atau gimana ya. Nggak sengaja kalau goyang-goyang begini. Namanya orang sholatnya ngawang-ngawang. Jadi nggak itu. Kalau sholat, yang namanya kita dan ya, diri di hadapan Allah, itu kan kita harusnya dirinya fokus ya ke Allah gitu. Tapi otak ya tetap, kupingnya tetap fungsi. Nabi sholat ya dengar anak nangis ya dengar, bukan gua sholat gak inget apa-apa. Sholat gak inget apa-apa. Benar-benar Pingsan lupa. itu, Pak. Sholat ya tetap ingat, fisik ya, kuping tetap dengar, mata tetap lihat. Makanya nggak boleh merem kalau sholat, lihat tempat sujud, jangan begini. Ya, jangan merem. Usahakan ya boleh tapi jangan merem terus. Kalau merem kita lagi baca lagi usul. Habis itu ntar kelamaan tidur. Ya besar ya. Di sini ya. Kalau pilek jangan Pak. Itu nggak apa-apa itu rusok kan. Iya. Ada sakit. karena itu orang sakit ya orang sakit jadi bilang yang macam daripada ajaran-ajaran Iya, itu kena nih. kan padanya dicuci Iya. itu kan ingus kan aja kan Iya. air mata kan aja ya. Semuanya ini menyusun agama itu gampang jangan disusah-susahin kalau orang dalam posisi sholat itu bisanya umpamanya anyang-anyang sholatnya kalau diturutin kan sholat orang pipis terusnya gimana caranya Sama. ketika mau sholat pakai pampers ntar lagi sholat keluar ya nggak apa-apa udah itu insya Allah dimampu Gitu ya. ya Nggak usah diulang sholatnya. ini nggak usah orang wajib Itu kan istihad udah 15 hari mandi keluar aja kan udah wajib sholat bahkan mereka 15 hari 15 malam ke 16 ya wajib sholat kok masih keluar ini tuh caranya tadi